Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Wabil khusus semua rekan-rekan atau saudara-saudara setanah air, kami hanya menyampaikan segelintir ucapan syukuran kepada dirinya sendiri, juga kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an yang disebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum, maka kalau kalian itu bersyukur maka akan ditambah syukur. Syukurnya itu seperti apa? Apa yang disyukuri? Atas segala kita diberi kesehatan walafiat dan berpikir sehat dan punya hati nurani baik, itu syukuri. Makanya seseorang itu yang diucapkan syukur itu harus berterima kasih atas pemberian Allah, atas nikmat Allah, memberikan Allah kepada kalian diciptakan untuk berpikir sehat. Seandainya kita pikir akalnya itu habis dicabut dalam pemikirannya, maka hilang ingatan. Seandainya semua tubuh ini dikurangi, itu perlu kita syukuri karena sudah lengkap. Diberikan semua hati nuraninya, pemikirannya, pandangan zahirnya dan pandangan batinnya, pendengarannya, mulut kita bisa bicara, tangan bisa bekerja, kaki bisa melangkah. Itu semuanya syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita benar-benar bersyukur itu ditambahi. Apa yang disyukurkan, diberikan nikmat rezeki, disyukuri. Kadang-kala diberikan rezeki tidak bersyukur. Orang yang bersyukur itu punya kekekalan dalam hatinya dan pemikirannya. Berusaha, baik usaha rezeki, tanaman, menanam, ada kalanya 3 bulan berusaha menanam. Ada perusahaan itu perdagangan, ada perusahaan itu pertukuan, dan perusahaan itu usaha yang lain. Tapi tidak punya kekekalan, tidak punya kesadaran, maka orang itu bukan golongan-golongan iman. Semuanya itu usaha menanam pohon, seperti pohon sengo ditanam. Ketika menanam memperoleh 1 tahun, 2 tahun dicabut. Apakah kita berhasil atas keinginan yang besar? Tidak mungkin. Harus lambun, sabar. Sabar, bukan menyudutkan salah satu. Itu orang yang tidak bersyukur kepada dirinya, sudah dirinya itu termasuk dibelenggu oleh setan, dibelenggu oleh hawa nafsu. Itulah golongan-golongan yang tidak tahu diri, tidak mengenal diri kepada dirinya sendiri, juga kepada Allah. Dan takutnya kita sudah memiliki rezeki, harta benda, kekayaan bisa membutakan orang. Apabila sudah kaya bisa sombong. Apabila sudah kaya bisa menghina orang dan dirinya miskin masih menghina orang dan menjanji dan mendolimi orang, mengkhianati orang. Itu semuanya berusaha dalam kehidupan ini untuk semata-mata kita berjuang di jalan Allah. Contoh, Allah sudah memberikan wa yarzuqhu haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki tidak disangka-sangka. Terus meminta-minta kepada Allah. Apa tidak sombong dirinya? Terus, kapan? Sampai bagaimana kira-kira? Kapan ini? Kapan? Makanya belum nyampe waktunya. Ya ditunggu. Makanya Allah yang tidak senang kepada umat yang mengatakan dirinya iman, tapi
dicoba dan diuji di dalam perusahaan yang belum berjalan, belum kita dapat keuntungan, itu mentang-mentang. Itu yang tidak tahu diri pada dirinya sendiri, maka menimbulkan penyakit. Allah menumpukan penyakit pada dirinya sendiri. Bagaimana kalau pegang uang? Bagaimana kalau pegang kekayaan kalau tidak bisa tepat sasarannya, pemikiran? Tidak ada kesadaran, tidak ada kesabaran, tidak ada keikhlasan, sombong hidupnya. Maka Allah tidak akan melindungi. Wala nasrum minallah ila fi ahlina. Tidak ada pertolongan Allah kepada orang yang ahli kekayaan. Ketika orang kaya, awalakim fiha takabbar bahwa Allah. Barang siapa itu memegang harta benda, ya dirinya sudah kaya, menyombongkan dirinya kepada Allah. Sombong kepada Allah itu berupa apa saja, ya banyak. Ada orang yang iman dekat kepada Allah, orang yang mengadu dan menangis kepada Allah, dicaci dan dimaki karena dirinya sudah sombong. Kami menghimpun kepada kalian semua harus tepatkan kepada sasarannya. Dan saya pribadi ikhlas segala apapun. Ya, bertanggung jawab. Di antaranya berusaha apapun bertanggung jawab. Tidak saya cuma bibir. Saya memikirkan supaya kita bersama-sama untuk kebaikan dunia dan akhirat. Apabila orang yang tidak hianat pada kesyukurannya, artinya ingkar, maka adab yang paling pedih nanti sampai waktunya adab Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya lagi seorang harta dilanda oleh beberapa kebencian. Diajak berusaha, ayo dagang, kamu berdagang, dagang. Salah satunya datang kepada orang yang benci, diantaranya 10 teman, maka menjadi kebencian juga. Kenapa? Dekat kepada haluan min qauli syaitan, dekat kepada ucapan setan, maka dilingkari oleh setan, maka menjadi hawa nafsu, maka tidak akan kenal pada saling keyakinannya, maka jadi pengkhianat. Tuh. Terus dampak yang terjadi ke depan, kita sekalian berusaha hidupnya sekiranya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kami mengajak kepada saudara-saudara setelah akhir ini, jangan dipancing oleh harta benda dan kekayaan dan dipancing pejabat. Maka kalau dipancing kekayaan, dikarenakan kekayaannya maka sombong hidupnya, dipancing dengan pejabatnya maka sombong hidupnya. Kalau tidak terpancing dari ini semua, maka diri kita ingin memeluk untuk kesejahteraan hidup, semuanya akan sejahtera. Bagaimana caranya? Ya, tanaman itu yang terbaik. Kalau belum Allah menurunkan, ya sabar aja dulu. Kalau kita tidak sabar, ikut siapa kita? Apa ikut Allah? Apa ikut setan? Itulah. Makanya di dalam hadis ajilu min amali syaitan, orang yang bekerja terburu-buru itu pekerjaan setan. Pekerjaan setan itu terburu-buru ingin kaya, terburu-buru ingin begini, dan untung kita itu bekerja dan bekerja sabar, lambat laun, terus sampai sukses. Bukan angka yang arogansi, bukan angka yang termasuk keamarahan yang diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang dikatakan betah itu diuji. Berkepanjangan keuntungan belum ada. Itu harus langgeng. Apa harus ngamuk? Tidak. Kalau orang iman tidak. Kalau orang takwa tidak, biasa sabar. Gitu. Jadi semuanya ini tergantung diri manusia. Kalau kita ini terpancing dari amarah dan kemungkaran dalam akalnya,
maka semuanya ludes. Mau membangun apa yang tidak bisa jadi, budar lagi. Mau membangun budar lagi karena tidak betah. Tidak betah untuk menandon kesadarannya. Buktikan kalau tidak percaya. Akan terjadi begini. Kalau sabarnya itu teruji sampai kuat dan utuh, insya Allah itu akan menjadi kekuatan dunia dan akhirat. Di dunia dienakan oleh Allah, di akhirat juga dienakan oleh Allah. Tuh, bukan saya tidak bisa untuk begini dan begitu, bisa. Tapi saya berpikir bagaimana kalau ditinggal, kalau tidak terdidik kesadarannya sampai dirinya itu paham, gitu. Makanya ada kalanya kalau terpancing harta kekayaan, ada kalanya orang sedekah. Makanya sedekah itu sebagian dari pengampunan segala dosa-dosa di dalam kubur. Orang tuanya meninggal, mbahnya meninggal, tasaddaqu katsiran, sedekahlah kepada orang yang banyak. Orang sedekah itu maghfur, as-shadaqatul maghfurun ila fi'il kubur. Sedekah itu bisa mengampuni ahli kubur. Sedekah itu bisa menjadi amaliyah yang terbaik. Tapi jangan akui. Saya sedekah ke sana, saya sedekah ke sana, tidak usah ngaku. Biar saja. Itu. Makanya kalau orang yang bersedekah beberapa hari dan beberapa bulan, berapa tahun sedekahnya diungkap lagi atau diminta, maka semuanya ada fi adabillah. Itu tanggungan Allah untuk memberikan siksaan padanya. Itu akan terjadi. Nauzubillah min dzalik. Man tasaddaqahu wa da'a ala sadaqati, maka diambil lagi sedekahnya, diambil kembali. Maka innallaha fi adabin. Sesungguhnya Allah akan menyiksakan dengan api yang membara. Lihat aja. Tuh, seterusnya untuk melunakkan tanda orang yang kekal rezekinya kekal juga. Orang menciptakan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus kita langgeng. Rezeki itu suci. Ar-rizqu tasghiyah. Rezeki itu adalah suci. Apa berupa apa? Wa yazdadu birrizqillahi shadaqatan. Rezeki itu ditambahi maka bersedekah. Sedekah itu sebagian dari penyucian dari rezekinya. Makanya kalau tidak paham arogan dan kapan ini semuanya akan terjadi. Itulah yang tidak dipahami oleh seseorang. Nauzubillah. Ada lagi contoh. Ada seorang mengatakan, orang Amerika, wah ada rezeki di sini, asalkan kita bayar sekian, kita akan memperoleh sekian. Oh iya, tak iya. Akhirnya melantas ke sana. Akhirnya orang yang mengatakan itu tidak tahu bahwa dia itu berangkat. Nah, pada akhirnya karena belum berhasil untuk keuntungannya, datang lagi kepadanya. Kenapa saya tidak memperoleh? Itu bukan waktunya. Akhirnya mau minta kepada orang yang beri petunjuk. Itu salah. Harus betah. Mau kerja apa? Harus betah, menahan dan menahan. Kerja apa saja itu harus menahan. Kerja di pejabat harus menahan dari hawa nafsu. Sampai di mana saya harus jadi ini dan itu, harus menahan. Bukan ini langsung jadi dari tahun ke tahun. Contoh presiden yang calon sekarang 1, 2, 3 maunya apa kalau tidak betah? Tidak. Kalau tidak betah mulai tahun-tahun yang lalu itu menabung kepada rakyat. Arti menabung itu mengujarkan kebaikan kepada rakyat. Apa prinsipnya, bagaimana? Ini orang bodoh, kadang-kadang mikir di sana, hujatan di sana didengarin. Itu tidak mungkin jadi. Tak mungkin dipilih karena tidak mampu, tidak kuat.
Ya gitu ya. Jadi saudara-saudara sekalian, ciptaan petani juga, ciptaan untuk keuntungan yang lain, baik membuat saudagar atau menjadi perdagangan, itu harus langgeng. Menciptakan dagang ini ingin saya langsung kaya, langsung tidak mungkin, harus bertahap. Sabar yang sabar. Itu ya sebenarnya. Apabila orang arogan itu semuanya tidak bisa menahan, itu tidak akan betah. Itu tandanya orang yang tidak mampu di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kalian semua memahami atas pembicaraan saya ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi